Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 543. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang terjatuh dari ontanya kemudian beliau meninggal. Yaghsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dengan menggunakan air bercampur bidara dan gunakan kafani, dan kafanilah dia fi thawbaini dengan 2 helai kain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah salah satu di antara sahabat yang memiliki keistimewaan, di mana beliau memiliki banyak hadis dan di saat yang sama punya kemampuan memahami dalil dengan sangat tepat, sehingga beliau diberi anugerah oleh Allah 2 ilmu. Yang pertama adalah ilmu riwayah, di mana beliau hafal Quran, punya banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah ilmu dirayah, di mana beliau punya pemahaman yang benar terhadap dalil. Dan ini bagian dari doa yang dikabulkan oleh Allah, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah beliau orang yang faqih dalam masalah agama. Faqih dalam masalah agama artinya paham dalil. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau at-ta'wil. At-ta'wil adalah pemahaman terhadap kandungan dalil. Ilmu riwayah itu adalah at-tafaqquh fid-din. Sedangkan ilmu dirayah adalah al-ilmu bit-ta'wil. Dan Ibnu Abbas memiliki dua-duanya. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilmu imma naqlun musaddaq au bayanun muhaqqaq. Ilmu itu ada 2 kemungkinan. Imma naqlun musaddaq. Yang pertama adalah naqlun musaddaq, penukilan yang valid. Maksudnya adalah ilmu riwayat. Orang memiliki hadis, memiliki dalil yang valid, namanya naqlun musaddaq. Au bayanun muhaqqaq, atau penjelasan yang benar, yang ditahqiq, maksudnya yang sesuai dengan kaidah dan koridor kebenaran. Dan yang dimaksud adalah pemahaman terhadap dalil. Dan itulah ilmu dirayah. Maka dengan 2 modal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi ulama kibar yang diakui oleh semua orang, baik di kalangan seniornya apalagi juniornya. Sampai Tawus pernah mengatakan, ma ra'aitu majlisan a'zama min majlisi Ibnu Abbas. Belum pernah aku menyaksikan satu majelis ilmu yang lebih mulia dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Ahlul hadis yaqumu fihi, wa ahlul tafsir yaqumu fihi, wa ahlul lughah yaqumu fihi, ya'khuduna min wadin wahid. Berkumpul di majelisnya Ibnu Abbas
mereka yang mau mendalami ilmu hadis, yang mendalami ilmu tafsir, yang mendalami ilmu bahasa, yang mendalami ilmu. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Satu orang tapi bisa menjadi banyak referensi. Dalam ilmu hadis, Ibnu Abbas punya banyak hadis. Dan termasuk salah satu di antara al-muktsirina fil hadis. Termasuk di antara sahabat yang memiliki banyak hadis. Ada beberapa deretan sahabat yang disebut dengan al-muktsirina bil hadis, sahabat yang punya banyak hadis. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Dan yang kedua, beliau sahabat yang punya pemahaman bahasa dan paham tafsir, paham takwil dari Al-Quran maupun hadis. Maka mereka yang mau belajar bagian ini, mereka juga duduk di majelisnya Ibnu Abbas. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Jadi ibarat ada sebuah lembah, ada orang yang mengambil airnya, ada orang yang mengambil kerikilnya, ada orang yang mengambil pasirnya, ada yang mancing ikannya, ada yang ngambil rumputnya, dan semuanya bisa disediakan dari satu orang. Itu salah satu di antara kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ahlu sunnah, mereka yang mengikuti prinsipnya Ibnu Abbas, tidak hanya sebatas belajar tekstual, tapi mereka juga belajar takwil, tapi takwil yang benar, takwil yang lurus sesuai dengan kaidah takwil yang berlaku. Sehingga para ulama ussalaf yang kita kenal, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap takwil dari tekstual. Artinya mereka tidak hanya sebatas menghafal teks, tapi mereka juga paham tentang kandungan makna dari teks. Selanjutnya, dalam hadis ini Ibnu Abbas bercerita bahwa Nabi SAW pernah memberikan arahan terhadap orang yang mati terjatuh dari tunggangannya. Lalu beliau menyampaikan, silakan dimandikan air bercampur bidara dan kafani dengan 2 helai kain. Muncul pertanyaan, kenapa kok cuma 2 helai kain? Kalau kita tidak tahu konteks dari hadis ini, mungkin akan membingungkan. Dan ternyata konteks hadis ini adalah berkaitan dengan orang yang meninggal ketika ihram. Di posisi sahabat ini sedang wukuf, beliau menggunakan tunggangan, lalu terpelanting dari kendaraannya sampai kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW ngasih arahan bagaimana cara ngurusi jenazah yang mati dalam posisi berihram. Makanya Nabi SAW perintahkan kafani dengan 2 helai kain. 2 helai kain di sini adalah sebagaimana pakaian orang ihram, bawahan dan atasan. Bawahan namanya apa? Bawahannya namanya apa? Izar. Kalau atasannya namanya rida. Antara rida dan izar, itulah yang digunakan untuk mengkafani orang yang sedang berihram. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wala tukhammiru ra'sa. Kepalanya jangan ditutupi. Jadi saat dimakamkan kepalanya terbuka. Kebayang nggak Pak saat dimakamkan kepalanya terbuka? Ya berarti tersentuh tanah. Sehingga saat ditaruh di dalam liang lahat, kepalanya tersentuh tanah. Dan ini salah satu di antara penanganan khusus yang hanya berlaku bagi mereka yang meninggal saat ihram. Baik. Dalam riwayat yang lebih lengkap dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Arafah." Ketika ada orang yang sedang wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah, idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu. Tiba-tiba ada orang yang terpelanting dari kendaraannya, fawaqasathu, lalu diinjak-injak sama tunggangannya. Dan ini bukan tanda su'ul khatimah. Begitu sampai diinjak-injak sama ontanya, apa dia punya salah sama ontanya? Ya kita nggak perlu berpikir seperti itu. Sebab kematian itu banyak. Maka kalau orang mengalami kematian tertentu, kita tidak boleh kemudian menebak-nebak, oh ini bisa jadi karena dia punya A, punya B.
yang kita tidak tahu karena itu bagian gaib. Saya mau tanya, orang kalau mati kesambar petir itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mati kesambar petir itu su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kira-kira kalau menurut komentar masyarakat apa, Pak? Mati kesambar petir su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Kesambar petir. Apakah ada dalil kalau mati kesambar petir su'ul khotimah? Ya ayuhan nas, man mata bisababi as-sa'iqah. Wahai manusia, siapa yang mati dengan sebab petir, maka dia begini-begini ada? Nah, mati kesetrum su'ul khotimah atau husnul khotimah? Nggak tahu. Bedanya apa antara kesetrum dengan sambar petir? Oh, yang satu terbakar, Pak, yang satu nggak sampai terbakar. Ya sudah, kalau mati terbakar, bahkan masuk kategori orang yang syahid. Di antara orang yang syahid adalah orang yang mati dalam keadaan al-hariq, orang yang mati terbakar. Sehingga masalah penyebab kematian, mau mati dengan cara A, mati dengan cara B, mati dengan cara C, tidak bisa kita jadikan sebagai indikator husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang ada adalah mati dalam kondisi tertentu. Nah, itu bisa jadi indikator. Misalnya mati lagi maksiat, mati dalam keadaan berbuat dosa, mungkin bisa kita sebut su'ul khotimah karena ujung dia jelek, ujung dia buruk. Tapi kalau mati kecepit, mati diinjak-injak hewan, mati kesambar petir, mati kebakaran, ini tidak bisa dijadikan sebagai indikator antara husnul khatimah atau su'ul khatimah, karena itu sebab kematian, bukan kondisi kematian. Baik. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya ketika orang ini mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan menggunakan air dicampur bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain, berikan kafan dengan menggunakan 2 kain. Wala tuhannitu, jangan dikasih parfum, jangan dikasih minyak wangi. Di bagian awal beliau mengizinkan untuk dimandikan pakai air dicampur bidara. Di bagian akhir beliau mengatakan jangan dikasih minyak wangi. Berarti 2 hal ini berbeda. Artinya apa? Orang yang mati dalam kondisi ihram, maka dia tetap dikondisikan sebagaimana kondisi saat dia mati, yaitu dipertahankan ihramnya. Sehingga berlaku larangan-larangan ihram bagi mayit. Maka dia tidak boleh dikasih minyak wangi, sebab orang yang ihram tidak boleh pakai parfum. Sampai pun ketika dia mati nggak boleh dikasih minyak wangi. Nah, terus kalau bidara itu gimana, Pak? Bidara ini fungsinya untuk penghilang daki, sehingga dia tidak beraroma wangi, tapi bisa bikin keset, sehingga daki-daki di badan bisa hilang. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu pelajaran fikih, bahwa orang yang sedang ihram boleh mandi pakai sabun, tapi bukan sabun wangi. Ada nggak bukan sabun wangi? Ada ya? Sabun yang tidak beraroma. Mungkin jenengan masih ingat, Pak, sabun kodok itu dulu ada ya? Sabun tangan. Oh, sabun cap tangan. Kalau seingat saya sabun cap kodok. Pernah? Nanti personi kok. Oh, berarti lebih senior saya ya. Jadi sabun yang dia tidak beraroma wangi. Aromanya aroma sabun. Namanya sabun ya aroma, entah aroma basah, aroma zat sabun. Intinya yang tidak beraroma wangi boleh dipakai untuk orang yang ihram, karena dia tidak termasuk parfum. Beberapa orang yang ihram tanya, Pak, boleh nggak, Pak, ketika ihram pakai minyak kayu putih?
Kita tanya, kayu putih itu parfum atau bukan? Ya, mambu minyak kayu putih itu berarti sakit, Pak. Kalau orang sehat kan mambu wangi. Orang sakit mambu minyak kayu putih, mambu balsem, mambu kapak. Ini itu orang sakit ya. Kalau orang sehat mambu wangi, mambu parfum. Kalau orang sakit aromanya aroma terapi. Karena ini di tempat kita bukan termasuk parfum, maka menggunakan minyak kayu putih bagi orang yang ihram boleh, sebab ini tidak masuk kategori parfum. Tayyib. Wala tukhammiru ra'sah, jangan ditutupi kepalanya, sebab orang yang ihram tidak boleh nutup kepala. Tutup kepala yang dimaksud adalah tutup kepala yang melekat di kepala. Kalau tutup kepala yang tidak melekat di kepala, seperti payung atau atap kendaraan, hukumnya boleh. Hanya ada satu kelompok yang mengatakan seperti ini tidak boleh, yaitu kelompok Syiah. Maka orang Syiah ketika haji, kendaraannya, bisnya itu atasnya bolong. Dia punya kendaraan khusus, bis khusus, atapnya bolong. Kebayang nggak berpindah dari Arafah ke Musdalifah, kemudian ke Mina, belum lagi yang perjalanan siang hari, tidak boleh dalam kondisi bisnya ada atapnya. Kalau nggak ada atapnya mau dikasih AC di mana coba? Sehingga mereka bertahan dalam kepanasan. Yang keberatan sopirnya. Sebagian sopir itu mereka ngasih testimoni. Kita kalau sudah jadi drivernya orang Iran waktu haji itu banyak menghindar, Pak. Bisnya panas. Sementara musim panas seperti ini ya, haji di bulan Mei, bulan Juni, puncak-puncaknya panas, suhu bisa sampai 45 derajat, tapi nggak boleh pakai AC kendaraannya. Padahal tidak ada kewajiban seperti itu. Yang benar gimana? Tutup kepala yang dilarang adalah yang melekat di kepala. Adapun yang berjarak seperti payung atau atap kendaraan tidak masuk dalam kondisi larangan. Sebab Nabi SAW ketika lempar jumroh, beliau ditutupi kepalanya, dipayungi oleh sahabat saat Rasulullah SAW melempar jumroh. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sambil membaca talbiyah. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat sambil bertalbiyah. Masya Allah, dibangkitkan sambil bertalbiyah, menghadap Allah Ta'ala sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan orang yang meninggal ketika sedang ihram. Maka dia dikondisikan dalam posisi ihram, dimakamkan dalam posisi ihram, sehingga tidak boleh minyak wangi melekat pada badannya, tidak boleh menutupi kepalanya, karena dia nanti akan dibangkitkan sambil bertalbiyah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa orang yang mati dalam kondisi tertentu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alai, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Sungguh berbahagia bagi mereka yang mati dalam keadaan sedang beramal saleh atau sedang siaga untuk melakukan amal saleh, maka yang bersangkutan akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat kematiannya. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Dan insya Allah bagian inilah yang nanti akan kita bahas lebih detail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai cara memandikan jenazah, praktek yang lebih tepat adalah
Memandikan jenazah itu sama persis sebagaimana mandi junub. Itu aja kaidahnya. Mandi jenazah itu sama persis seperti mandi junub. Jadi kalau kita bisa mandi junub, seharusnya kita bisa memandikan jenazah. Bukan jenazah bisa mandi junub ya. Kalau orang paham tentang bagaimana tata cara mandi junub, seharusnya dia bisa ngerti bagaimana tata cara memandikan jenazah, karena caranya sama. Baik, coba kita tanya ya. Ini dari mana ini? Dari pondok mana? Dari Iya Sunnah. Sudah balik belum? Sudah. Pertanyaannya, kok pergi ke mana itu? Apa yang dilakukan pertama kali ketika orang mau mandi junub? Niat. Lalu wudu. Membersihkan kemaluan. Yang pertama kali niat, membersihkan kemaluan. Apa yang pertama kali dilakukan oleh orang yang mandi junub? Mandi dulu. Niat terus mandi, baru wudu. Wudunya belakangan. Apa yang pertama kali yang kamu lakukan kalau kamu junub? Niat junub. Gimana caranya niat junub? Apa yang pertama kali dilakukan ketika orang mandi junub? Buang air dulu kan, Pak? Ya enggak? Nah, maka seperti itu pula ketika memandikan jenazah. Yang pertama kali dibersihkan apa? Isi perut. Karena nanti kalau dia nggak buang air dulu sebelum mandi junub, selesai mandi junub malah pipis. Nah, nanti malah wudu ulang. Sehingga yang dia lakukan pertama kali adalah buang air. Betul kayak gitu? Atau nggak dihitung ini? Oh, setelah selesai baru wudu kemudian sholat. Umumnya orang ketika selesai junub kemudian dia ke kamar mandi, pertama yang dilakukan adalah buang air. Demikian pula jenazah. Maka apa yang kita lakukan ketika memandikan jenazah pertama kali? Buang air. Kita buang air dulu, kita tekan perutnya pelan-pelan sambil didudukkan. Diulangi lagi terus seperti itu. Sampai kira-kira kita sudah yakin merasa kayaknya tidak ada lagi yang keluar, baru kemudian diproses seperti mandi junub. Apa proses mandi junub itu? Bersihkan dulu kotoran yang ada di badan. Misalnya kuku-kukunya, kemudian apa? Kalau ada luka ya luka-lukanya bersihkan dulu. Nah, baru setelah itu diwudukan. Sehingga tahapannya yang pertama buang air, dibersihkan kotorannya. Yang kedua, bersihkan kotoran-kotoran yang melekat di badan, seperti kuku, kemudian bulu kemaluan, bulu ketiak. Terus apa lagi? Kalau ada nanah-nanah di luka, darah-darah yang masih keluar, diberesin dulu. Jika ternyata keluarnya terus, dibalut. Gimana caranya biar nggak keluar? Setelah itu baru proses diwudukan. Kemudian dikeramasi. Setelah beres bagian kepala, baru seluruh badannya diguyur dengan air. Nah, intinya kan 5 ini ya. Nah, untuk bagian badannya diguyur dengan air, nah di sini ada pengulangan sampai 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Tapi bagian depan tadi diutamakan, sehingga jangan sampai sudah diguyur semuanya, lukanya belum beres. Sudah diguyur, kotorannya belum dikeluarkan. Akhirnya saat dikafani malah keluar kotoran. Sudah beres dimandikan, ternyata kuku-kukunya belum dipotongi, bulu kemaluan belum dicabuti. Dan itu akan merepotkan saat mengkafani jika kita mau membersihkannya.
sehingga mayat itu didandani sebelum dikafani. Dengan cara tadi dibersih-bersihkan kukunya. Kalau dia bulu kemaluannya belum dicukur bulu kemaluannya. Bulu ketiaknya mungkin belum cabuti bulu ketiaknya. Kumisnya dirapikan. Rambutnya disisiri saat mengkeramasi jenazah. Jadi didandani, baru setelah itu dikafani. Sudah? Posisi apa, Pak? Di pangku. Ya. Mengenai teknisnya itu bebas. Sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain punya teknis yang berbeda. Nah, yang perlu kita garis bawahi, jangan kita meyakini bahwasanya teknis ini sunnah. Ada sebagian daerah harus di atas debok, iya Pak, harus di atas pelepah pisang, sehingga pelepah pisang ditata. Memandikan jenazah hanya di atas pelepah pisang. Kalau nggak di atas pelepah pisang nggak sah. Nah kayak gini nggak boleh, karena ini hanya masalah teknis. Di sebagian daerah yang lain dipangku, kalau nggak dipangku nggak boleh. Ini semuanya teknis, bukan masalah boleh dan tidak boleh. Masalah teknis bebas. Dan yang paling gampang pakai meja. Maka kami lebih lebih menyarankan memandikan jenazah menggunakan meja, karena itu yang lebih nyaman ya. Dalam arti bagi yang memandikan bebas bergerak. Yang kedua, lebih bersih dari sisi wilayah punggung dan bawah, dan lebih tertutup. Mungkin cukup satu orang bisa. Saya pernah memandikan sendirian satu orang, cuman minta bantuan, tolong ditekuk, diangkat. Jadi kalau ngangkat pakai satu tangan saya nggak kuat, sehingga saya tahan perutnya, dibantu oleh orang untuk nekuk. Udah selesai bagian itu, tak lanjutin sendiri. Karena orang sebenarnya bisa memandikan orang lain sendirian, cuman di wilayah tertentu yang mungkin butuh tenaga lebih, dia bisa minta bantuan orang lain. Tayyib. Maka berkaitan dengan teknis memandikan itu bebas. Mau di atas meja boleh, di pangku boleh, di atas debok boleh, di karpet juga boleh, di lantai juga boleh. Mana yang paling nyaman itu yang kita lakukan. Nah. Selanjutnya, dalam kegiatan memandikan itu ada 3 jenis air. Ada 3 jenis air. 1, air yang dipakai untuk bilas. Nah, air yang dipakai untuk bilas ini cukup air kosongan, air bersih biasa, nggak usah dicampuri apapun. Yang kedua, air yang dipakai untuk gosok. Nah, ini dicampur dengan sabun. Di sini Nabi SAW mengatakan, waghsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dengan menggunakan air dicampur bidara. Apa harus bidara, Pak? Tidak harus. Bisa digantikan fungsinya dengan sabun. Sabun apa? Bebas. Yang ketiga, air dicampur dengan minyak wangi. Bisa parfum, kapur barus yang dilebur, dilembutkan, atau yang bahan apapun, intinya untuk mewangikan air ini. Nah, saat saya memandikan jenazah tadi yang saya ceritakan, waktu itu kita nggak punya kapur barus, nggak ada. Terus sabun, ada sabun itu sabun kuning colek itu. Tak campur dengan air, yang penting berbusa. Alhamdulillah waktu itu saya bawa parfum sholat. Udah tak habiskan saja tak? Ya, mungkin cuma tinggal berapa mili ya, nggak sampai 3 mili itu. Nah, ini yang digunakan untuk dicampurkan ke air bilasan terakhir. Air bilasan terakhir. Sudah? Nah, pertama yang dilakukan adalah setelah selesai mewudukan, kemudian keramas dulu, sudah selesai, diguyur dengan air yang kosongan tadi, sehingga seluruh badan basah. Kemudian pakai air sabun. Nah, ini dipakai untuk gosoi.
Setelah itu diulangi lagi, bilas dengan air bersih, diguyur lagi pakai air sabun, digosoki lagi, bilas lagi sampai 3 kali. Jadi 3 kali itu adalah 3 gosokan plus bilasan. Dan bisa dibuat ganjil lebih dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang penting jangan terlalu boros. Udah? Selesai itu sudah dirasa semua sudah bersih. Siraman terakhir adalah air campur parfum. Dan diutamakan area yang sensitif, sebab dia lebih gampang rusak karena serangan bakteri dari luar. Maka kita kasih wangi-wangian biar nanti dia tidak cepat rusak. Seperti area mata, hampir semua wajah ini lebih sensitif rusak. Kemudian area selangkangan, ruas-ruas tulang ini lebih gampang rusak, dubur dan seterusnya. Nah, di area ini lebih diutamakan untuk diberi pewangian. Baik, dan pastikan memandikan itu di tempat tertutup. Makin tertutup makin bagus. Kenapa, Pak? Ya sama seperti kita. Jenengan kalau adus di tempat terbuka sama tempat tertutup, lebih senang yang mana? Ya, normalnya manusia yang punya rasa malu, dia pengennya mandi itu di mana? Tertutup. Maka demikian pula orang yang mau mandikan jenazah, pastikan tempatnya tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, pastikan dalam kondisi badannya tertutup, terutama untuk area aurat besar. Dari mulai pusar sampai lutut ditutupi dengan penutup apapun, mau sarung, mau kain apapun, sehingga aurat besar tidak kelihatan. Karena dalam memandikan harus sama jenis, kecuali suami istri. Kalau anak-anak dimandikan lawan jenis, batas usianya adalah sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun boleh dimandikan lawan jenis. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, yang memandikan harus sesama jenis. Sehingga laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jangan sampai ketika proses memandikan itu dilakukan, laki dimandikan perempuan, perempuan dimandikan laki-laki, kecuali suami istri. Baik. Selanjutnya, setelah selesai proses memandikan, maka kemudian jenazah dikafani. Proses mengkafani jenazah dilakukan setelah diapakan tadi, Pak? Setelah diapain, Pak? Diandui, Pak ya. Habis mandi, Bapak Ibu ngapain? Pakai anduk, dikeringkan. Perlu pakai hair dryer nggak, Pak? Ya enggak perlu ya. Anda bisa diandui ya, agar nanti kafannya tidak basah. Sudah? Kemudian setelah itu dia dipindah ke kain kafan yang sudah digelar, dan sebelum dibalut dengan kain kafan, buat kapas-kapas yang dicampur dengan pewangian. Kapur barus boleh, minyak wangi boleh. Taruh di area yang sensitif tadi, di area mata, telinga, mulut, dan ruas-ruas yang ada di badan. Tujuannya apa? Kapur barus dan wangian ini akan menghalangi bakteri atau binatang-binatang yang mau merusak badan. Makanya jasad manusia yang dimandikan dengan teknis yang lengkap penuh dengan wangian, itu rusaknya tidak dari luar, tapi rusaknya dari dalam. Bakteri yang ada di badannya inilah yang nanti akan menggerogoti dia, sehingga rusaknya justru dari dalam. Baru kemudian setelah mungkin pengaruh dari wangian tadi hilang, dia akan diserang oleh binatang dari luar sampai akhirnya hancur. Kasih uang buat apa? Kapas, uang, tempel. Harusnya emas 10 gram itu. Apa fungsinya uang? Ya,
ini budaya, tapi mempengaruhi prosesi penanganan jenazah. Ya, ini nanti buang-buang duit. Uang yang ditempel uang berapa? 500-an rupiah. Oh, koin. Oh, koin. Berapa biji 500? Semua lubang ditutup uang. Sama kapas. Kapas uang tempel di lubang. Masya Allah. Nanti malah dikiranya budak uang. Nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kapas, kasih kapur barus, minyak wangi, tempel di area yang sensitif. Uang tadi malah buang-buang harta, karena ini mau dimakamkan. Nanti uang itu kan tidak termanfaatkan, malah membuang-buang harta. Dan idha'atul mal, membuang-buang harta, hukumnya dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan khusus bagi orang yang ikhram ada penanganan tersendiri. Dia punya penanganan khusus sebagaimana yang tadi sempat kita singgung, tapi insya Allah detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang sudah jam 1:03. Barangkali ada yang mau disampaikan di antara jamaah? Silakan. Cukup, alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada satu riwayat ya yang menyebutkan, coba saya bacakan ya. Tapi ini berkaitan dengan orang yang menjaga rahasia. Dalam sebuah hadis dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Abu Rafi ini salah satu mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang memandikan jenazah dan dia berusaha untuk merahasiakan. Man ghassala maitan fakatama alaih. Siapa yang memandikan jenazah dan dia menyembunyikan rahasia yang dia jumpai saat memandikan jenazah. Menyembunyikan apa, Pak? Orang yang memandikan jenazah, dia akan bersentuhan dengan badan mayit, sehingga mungkin keluar aroma yang gak sedap, atau dia melihat luka yang menjijikkan, atau mungkin keluar belatung dari badannya, atau keluar apapun yang membuat orang itu jijik ketika dia menyentuhnya atau mendengarnya. Ceritanya saja mungkin sudah menjijikkan, tapi dia rahasiakan. Dia nggak cerita, bukan malah dibeberkan. Wow, kemarin saya mandiin si A itu keluar belatung dari mulutnya, keluar apa lagi misalnya, keluar ulet dari matanya, atau ada aroma yang sangat tidak sedap keluar dari mulutnya. Nah itu kalau dia ceritakan ke orang lain, mempermalukan mayit. Maka Nabi SAW menyebutkan keutamaan di sini berkaitan dengan amanah yang dia jaga. Dia merahasiakan itu. Fakatama alaihi. Kemudian dia menyembunyikan apapun peristiwa yang dia jumpai saat memandikan jenazah. Ghufira lahu arba'ina kabirah. Maka akan diampuni 40 dosa besar yang pernah dia lakukan. Siapa yang memandikan jenazah dan dia merahasiakan apapun yang dia jumpai, dia akan diampuni 40 dosa besar yang pernah dia lakukan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Rafi, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinilai sahih oleh Az-Zahabi dan Al-Albani. Man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayit, fakatama alaih, kemudian dia menyembunyikan hal buruk yang dia jumpai, ghufira lahu arba'ina marratan, maka akan diampuni dosanya sebanyak 40 kali. Wa man kaffana maita, barang siapa yang mengkafani mayit,
kasahullahu min sundusin wa istabrakin fil jannah. Maka Allah akan memberikan kepada dia pakaian sutra, pakaian hiasan surga. Wa man hafara limayyitin qabra, barang siapa yang menggali kuburan mayit, wa ajannahu fihi, dan dia menutupinya. Setelah digali dia uruk, ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin ila yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala menyediakan tempat tinggal sampai kiamat. Mayit kan nggak disuruh pindah, sehingga saat dia menyediakan liang lahat untuk mayit, maka Allah kasih dia pahala seperti pahala orang yang menyediakan tempat tinggal bagi seorang muslim sampai kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Muslim, dan dinilai diakui oleh Az-Zahabi dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik, jadi ini keutamaan bagi mereka yang memandikan dan mengkafani jenazah sampai termasuk juga memakamkan jenazah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.